지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ibu. Siapa? Yae. Kenapa? Izin. Terus ada lagi nggak? Aku Ibu. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga kamu sembuh ya. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Siapa di sini ketua kelasnya? Rama. Boleh Rama bisa dipimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu baru dimulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian tahu nggak sekarang mau belajar apa? Perpindahan kalor. Ibu. Ada yang tahu nggak perpindahan kalor itu apa? Ya. Kalian pernah nggak melihat orang tua kalian masak ini kalau misalnya mengeluarkan tahu kan wajan itu isi minyak. Nah, si minyak itu kan belum gitu kan mendidih. Nah, itu termasuk perpindahan kalor secara konduksi. Apa sih konduksi itu? Kita bahas ya. Nah, kalor atau panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu pada suatu benda. Perpindahan kalor merupakan peristiwa berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Nah, jenis-jenis perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu benda yang tidak diikuti oleh perpindahan partikel benda yang dipanaskan. Contohnya, jika memanaskan bata besi di atas api yang menyala. Apabila salah satu ujung besi dipanaskan, kemudian ujung lain dipegang, maka semakin lama ujung yang dipegang semakin panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor adalah kalor atau panas berpindah dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung besi yang dipegang. Lalu yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat atau benda yang diikuti oleh perpindahan partikel zat yang dipanaskan. Contohnya kalian kalau masak mie ini kan menurut saya dulu kan, nah airnya itu ketika panas mendidih kan. Nah yang mendidih itu air yang di bawah terlebih dahulu, lalu yang panasnya. Lalu selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah terjadinya perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Contoh radiasi adalah perpindahan panas dari cahaya matahari ke bumi. Contoh lainnya yaitu ketika
dengan menggunakan mentega, sendok plastik dan sendok aluminium. Bagikan dulu ya. Nanti kalian hasilnya dicatat di KKPD ya. Nah, ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Di sini kan ada mentega. Kita ambil, lalu kita tuangkan ke dalam sendok masing-masing. Keduanya itu, ya. Nah, lalu kita tuangkan air panas ke dalam gelas plastik. Nah, lalu kalian bandingkan hasil dari sendok plastik dan sendok aluminium. Kita lihat dia simpan di atasnya. Tidak. Apa yang terjadi? Meleleh tidak? Meleleh. Terus nyatu, Bu. Ya, itu udah mulai meleleh. Kenapa coba bisa meleleh? Karena ada panas. Iya, karena sendok aluminium itu menghantarkan panas. Coba kita cobain yang pakai sendok plastik. Meleleh tidak, karena apa coba? Karena tidak menghantarkan panas. Betul. Coba kalian hasil praktek ini dicantumkan ke dalam KKPD kalian masing-masing. Sini Bang. Boleh. Bisa. Ibu isinya boleh sama Kak? Boleh, tapi jangan terlalu sama ya, kan pendapat orang itu berbeda-beda. Ini diisi Bu? Iya.
pekerjaan. Sudah Ibu. Udah? Udah Ibu. Baik. Siapa yang berani mempresentasikannya ke depan? Aku Boleh Ibu. jadi. Coba jelasin Ibu. Jadi tadi kan ada yang pakai jenis plastik sama aluminium. Nah kalau misalkan yang pakai plastik itu menteganya tidak mencair itu, tapi kalau misalkan yang pakai aluminium menteganya jadi mencair. Terus kesimpulannya pada sendok atau barang yang berbahan dasar aluminium mengandung kalor yang menjadikan mentega meleleh saat ditaruh di air panas. Jadi ulangi dulu. Iya Ibu. Nah jadi kesimpulannya adalah semakin besar perbedaan temperatur antara dua benda, semakin cepat pula perpindahan kalor. Semakin luas permukaan benda, semakin cepat pula perpindahan kalor, dan semakin tipis zat antara, semakin cepat pula perpindahan kalor melalui konduksi. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ayo masih semangat nggak? Masih. Coba Ibu mau kalian berdiri dulu. Kita tepuk. Tepuk. Apa? Udah tahu belum tepuk blok gimana? Belum. Ngajarin. Ibu aja dulu ya. Tepuk blok. Blok kecil. Blok sedang. Blok besar. Blok jumbo ketemunya gitu. Dia udah mau Ibu. Beneran. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk blok. Blok kecil. Blok sedang. Blok besar. Blok jumbo. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa dapat memahami ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu dari mulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang.